Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaniyatu ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadriha. Ats-tsaniyatu yang kedua kaitan dengan kaidah ad-dararu yuzalu. Yang pertama di atas ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang pertama. Yang kedua ma ubiha lid-darurah, ma sesuatu atau sebuah kejadian ubiha yang diperbolehkan lid-darurati karena darurat itu yuqaddaru dikira-kirakan. Yuqaddaru itu dikira-kirakan biqadriha sesuai dengan kadarnya darurat. Sesuai dengan kadarnya darurat. Wa min furu'iha termasuk dari cabangnya asaniyah al-mutarruh la yakulu, orang yang dalam kondisi darurat, orang yang sudah parah, la yakulu itu tidak boleh mengkonsumsi, tidak boleh makan minal maitati dari bangkai, illa qadrasad dirramki, kecuali kadar yang menutupi kebutuhan atau hajatnya. Wala yashba'u, dan tidak boleh terlalu kenyang. Illa idza kana, kecuali jika berada baina yadaihi, di antaranya masafatun jarak. Masafatun jarak ba'idatun yang jauh. La yaqtauha, tidak bisa menempuh. Jadi ketika menemukan lafaz qata'a dalam bab jamak qasar, ya, qat'ul masafah terjemahnya menempuh jarak. La yaqta'uha, tidak bisa menempuh jarak yang jauh, illa bisyab'i, kecuali dengan kenyang. Fala ba'sa, maka hukumnya tidak menjadi masalah. Gambarannya seperti kemarin, berada di tengah hutan umpamanya, pada dasarnya tidak boleh mengkonsumsi bangkai, tidak boleh mengkonsumsi barang yang haram. Tapi kalau memang yang halal nggak ada, contohnya nggak ada buah-buahan, nggak ada makanan yang halal, nggak apa-apa bangkai dikonsumsi. Toh sekalipun itu bangkainya manusia, ya. Tapi memang tidak boleh terlalu banyak, nggak boleh sampai kenyang. Boleh kenyang kalau memang perjalanan masih jauh. Yang kedua furu'nya wa manistusyirah fi khatibin. Wa man, dan seseorang ustusyirah yang diajak musyawarah. Ustusyirah yang diajak musyawarah fi khatibin, dalam orang yang berkhitbah. Waqtafa bitta'rid, dan cukup bitta'ridi dengan cara ta'rid atau sindiran. Bitta'ridi dengan cara ta'rid atau sindiran. Kaqaulihi, seperti ucapannya, la yasluhu lak, tidak pantas laka bagimu. Karena sudah dianggap cukup dengan ta'rid, otomatis lam ya'dil, maka tidak berpindah ilat tasrihi, pada bahasa yang jelas. Contoh, dalam Fathul Mu'in dijelaskan, kita dianjurkan menawarkan seorang laki-laki yang soleh, ya kan. Contohnya, itu Mbak, saya punya ponaan umpamanya, ya, punya
punya ponakan, punya keluarga, punya teman yang soleh, itu dianjurkan. Atau kalau kita mau melamar seseorang, dianjurkan minta pertimbangan, dianjurkan minta pendapat pada orang lain, baik itu teman akrabnya atau keluarganya. Paham ya? Mas, gimana kira-kira itu ya kan? Layak enggak? Jawabannya la yasluhu lak. Enggak pantas. Pantas. Tidak usah menyebutkan tentang sifatnya. Enggak pantas, soalnya orangnya enggak amanah, orangnya enggak jujur, orangnya enggak pernah salah, enggak usah. Cukup la yasluhu laka. Cukup jawaban yang ta'rif. Paham ya? Saya ulangi lagi. Wa manistu sirah, terjemahnya ketika kita mau melamar seorang, dianjurkan harus menanyakan akhlaknya, sifatnya terlebih dahulu. Gimana kira-kira perempuan itu? Baik ditanyakan pada tetangganya, atau mungkin teman akrabnya, atau keluarganya. Intinya orang yang memang benar-benar faham. Ustusirah artinya, oh ya, bismillah, khair insyaallah umpamanya. Tapi kalau jawabannya nggak usah dilanjut, jawabannya cuma nggak usah dilanjut, itu ta'rif. Kalau yang kalau yang tasrih, anaknya nakal itu ya, anaknya nakal, keluar malam, semuanya disebut, itu namanya bahasa ta'rif. Karena sudah dianggap cukup dengan bahasa ta'rif, maka lam ya'dil ila tasrih, tidak usah atau tidak membutuhkan bahasa yang tasrih, cukup bahasa ta'rif yang tadi. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma jawaban layak apa tidak, ya paham ya? Cuman tidak membutuhkan menyebut semua sifatnya. Wa yajuzu, dan boleh-boleh saja akhdhu nabatil harami, mengambil buah-buah, mengambil tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Boleh mengambil tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Tujuannya untuk li'alafil bahaimi, untuk memberi makan beberapa hewan. Boleh-boleh saja. Tapi wala yajuzu, tidak boleh. Wala yajuzu, tidak boleh akhduhu, mengambilnya nabat. Tujuannya untuk liyabi'ahu, untuk menjualnya. Liyabi'ahu, untuk menjualnya. Liman, bagi seseorang. Liman, bagi seseorang. Ya'lafu, yang memberi makan hewan. Jadi kalau dia ngambil untuk memberi makan hewannya sendiri, itu boleh. Tapi kalau ngambilnya itu dijual pada orang yang mau memberi makan hewan, itu nggak boleh. Apa intinya? Intinya karena dia untuk memang benar-benar kebutuhan hewan, bukan untuk kebutuhan nominal uang. Paham ya? Jadi contoh yang kedua, karena ngambilnya dia untuk dijual, ini nggak boleh. Tapi kalau memang langsung memberi makan hewan, itu tidak menjadi masalah. Selanjutnya wa yu'fa, dan diampuni, an mahallistijmarihi, dari tempatnya dari tempatnya yang istinja dengan batu. Istijmar, istinja dengan batu. Istinja bahasa Indonesianya? Cebok pakai batunya. Itu zaman dulu ya, atau mungkin sekarang kalau memang di daerah yang memang kekurangan air ya.
Tapi kan ada beberapa syaratnya kan. Antara lain apa? Antara lain apa? Antara lain tidak pindah. Antara lain tidak kering ya. Kalau sampai kering nggak boleh, tapi harus pakai air dan seterusnya. Walau hamalah, ketika seseorang menggendong mustajbiron anaknya, masa menggendong orang besarnya. Mustajbiron, ya anggaplah orang yang istinja dengan batu, maka batalati sholatu, maka batal sholatnya. Wa yu'fa, dan diampuni an mayitin dari bangkai la nafsah la sa'ilah, yang darahnya tidak mengalir. Apa contohnya? Bangkai yang darahnya enggak mengalir. Semut mengalir enggak? Enggak ya. Terus apa? Cicak mengalir enggak cicaknya? Berarti makfu ya. Terus apa lagi? Banyak ya. Ini insyukoh jaufuh. Seandainya dibedah, ini tidak mengalir. Oleh karena itu fa'in turihah dorroh, ketika dilempar maka membahayai. Dilempar ke gelas. Jadi gelas itu ada air minumnya, ada tehnya, ada kopi dan sejenisnya. Ternyata dilempari dengan bangkainya lalatnya. Bangkainya apa? Dibuat racikan, dicampur umpamanya. Maka dorroh. Yang enggak dorroh itu kalau memang jatuh dengan sendiri. Wal majnun la yajuzu taswijuhu aksar min wahidah. Taswij apa? Taswijnya. Taswij. Loh, kok bisa taswijnya? Orang gila itu tidak boleh taswij. Taswij apa tazawuj? Contoh umpama tidak boleh mengawinkan lebih dari satu. Karena lindifa'il hajati biha. Karena tertolaknya hajat biha dengan wahidah. Taswij bisa nggak taswij? Padahal syaratnya wali itu kan harus berakal sehat. Paham nggak? Kalau saya itu kok lebih condong pada tazawuj. Ya mungkin tazwid tapi bermakna tazawuj. Ya kan wa min syurutil wali kan harus berakal sehat kan. Masa wali mengawinkan? La'alla sawab tazawuj. Insyaallah la'alla sawab tazawuj. La'alla sawab tazawuj. Jadi orang gila tidak boleh kawin lebih banyak dari satu. Kalau diartikan orang gila tidak boleh mengawinkan, padahal syaratnya wali harus normal. Kalau syaratnya calon suami, boleh nggak gila? Boleh nggak gila ya? Hah? Boleh ya. Tapi kan yang jelas syaratnya wali harus berakal sehat kan? Wa kadzalika syahidaniyah. Jadi syarat yang terdapat pada wali juga itu mendapat syaratnya dua saksi. Islam harus dewasa ya, harus dewasa. Terus juga harus berakal sehat umpamanya. Wa idza qulna, jika kami berpendapat atau saya berpendapat bijawazi ta'addudil jum'ah, dengan bolehnya Jumat yang banyak,
Maksudnya ta'addud itu apa? Ta'addud itu dalam satu daerah ada beberapa sholat Jumat. Itu namanya ta'addud. Kalau kejadian beberapa bulan yang lalu itu bukan ta'addud. Ya, contohnya sholat Jumat bergelombang, ya. Ada gelombang pertama, terus gelombang kedua dan seterusnya. Itu namanya bukan ta'addud. Versi ulama kontemporer. Tapi kalau disamakan dengan kitab klasik namanya ta'addud juga. Jika kami berpendapat bolehnya ta'addudul jum'ah karena liusril ijtima', karena sulitnya berkumpul fi makanin wahidin dalam satu tempat, lam yajuz, maka tidak boleh, illa biqadri ma, kecuali sesuai dengan kebutuhan perkara yang dafi'u, yang tertolak. Yang dafi'u, yang tertolak. Falawin dafa'ah, jika tertolak bijum'ataini, dengan sholat Jumat ada dua, maka lam yajuz salisah, maka tidak boleh Jumat yang ketiga. Ini bahasanya kalau di kampung, ya, di kampung. Karena kalau di kota itu kan memang benar-benar usul ijtima', ya. Benar-benar usul ijtima'. Kadang lumrahnya kalau di kota satu lurah ada berapa? Ada 3 masjid, ya. Satu lurah. Ya, intinya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak muat, ya dipersilakan bangun lagi dan seterusnya. Tapi kalau memang selama masih muat, tidak diperkenankan masjid yang baru. Sehingga terjadi bagaimana? Yang sah sholat Jumat yang lebih awal. Ada as-sabku, ya. Ada yang as-sabku, ada yang mukorona, ada yang takhalluf. Jadi kalau sudah terjadi ta'addud, yang sah masjid yang sholat Jumatnya lebih awal. Paham, ya?